Perkenalkan, saya Dia Yuningsih dari Program Studi Sarjana Keperawatan tingkat 1A semester 2. Saya di sini akan memberikan penyuluhan tentang pentingnya imunisasi pada bayi atau balita. Jadi, simak video ini baik-baik ya. Apa itu imunisasi? Imunisasi adalah salah satu upaya untuk mencegah penyakit melalui pemberian vaksin secara terus-menerus dan menyeluruh serta sesuai dengan standar sehingga mampu memberikan perlindungan kesehatan dan dapat memutus mata rantai penularan penyakit. Apakah imunisasi penting bagi bayi atau balita? Jawabannya iya, penting sekali. Karena apa? Bayi atau balita masih memiliki sistem kekebalan tubuh yang rendah sehingga sangat rentan sekali untuk terserang penyakit atau infeksi tertentu. Untuk itu, dilakukannya imunisasi untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya terhadap berbagai penyakit tersebut. Jadi, dengan dilakukannya imunisasi dapat menurunkan angka kematian pada bayi dan balita. Apa tujuan imunisasi? Ada 3 tujuan utama imunisasi. Yang pertama, untuk meningkatkan daya tahan tubuh bayi atau balita terhadap penyakit. Yang kedua, untuk menurunkan angka kematian pada bayi atau balita. Yang ketiga, untuk mencegah timbulnya penyakit. Di mana tempat pelaksanaan imunisasi? Para ibu yang memiliki anak bayi atau balita bisa membawa imunisasi putra-putrinya ke puskesmas, ke posyandu, ke rumah sakit atau rumah bersalin, ke klinik atau praktek dokter. Apa saja penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi? Yang pertama, polio. Polio adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Penyakit ini menular melalui air liur. Dan tanda-tanda dari anak yang terkena polio yaitu anak mengalami demam, batuk, dan juga rewel. Polio ini dapat menyebabkan anak mengalami kecacatan seumur hidup, seperti kelumpuhan pada sistem pernafasan sehingga anak sulit untuk bernafas. Jadi, polio itu tidak dapat diobati namun dapat dicegah dengan imunisasi. Yang kedua adalah TBC atau tuberkulosis. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini menular melalui sistem pernafasan. Anak bisa mengalami kecacatan, bahkan juga bisa meninggal dunia. Yang ketiga adalah campak. Campak adalah penyakit yang disebabkan oleh virus morbili. Penyakit ini menyerang selaput lendir, juga otak. Tanda-tanda atau gejala campak yaitu anak mengalami demam 3-5 hari, batuk dan juga pilek. Kemudian dimulai dengan timbul kemerahan di area belakang telinga, di muka, di dahi, di dada dan juga di seluruh tubuh. Jadi perlu diperhatikan ya ibu-ibu jika anaknya mengalami tanda gejala tersebut. Komplikasi dari campak itu yaitu radang paru dan juga radang otak. Yang keempat adalah penyakit difteri. Difteri adalah penyakit yang menular disebabkan oleh Farinbacterium difteri. Gejala atau tanda-tanda dari anak yang mengalami difteri yaitu anak mengalami demam tinggi. Pada hari kelima, anak akan sakit berat, leher membesar, amandel juga membesar. Amandel diselaputi oleh lapisan berwarna abu-abu yang apabila disentuh akan berdarah dan akan menutup saluran pernafasan sehingga anak mengalami sesak nafas dan juga suaranya hilang atau bahkan anak bisa mengalami kematian. Pada masa perkembangan bakteri akan menghasilkan racun yang akan menyerang jantung sehingga pada hari ke-14 anak bisa meninggal secara mendadak. Yang kelima adalah pertusis atau batuk reja, disebabkan oleh Bordetella pertussis. Penyakit ini biasanya menyerang anak selama 100 hari. Tanda dan gejalanya yaitu anak akan mengalami demam selama 7-14 hari yang diikuti oleh batuk yang khas. Dalam satu kali tarikan nafas biasanya diikuti oleh 10-20 kali batuk secara beruntun.
dan anak bisa mengalami muntah. Jika hal tersebut tidak segera diobati, akan terjadi radang paru sehingga menyebabkan batuk berdarah dan akan menyebabkan kerusakan otak sehingga anak bisa kejang, pingsan, atau bahkan juga bisa mengalami kematian. Yang keenam, tetanus. Tetanus disebabkan oleh Clostridium tetani. Gejalanya yaitu mulut kaku, leher, tulang belakang juga kaku, perut juga kaku dan keras seperti papan. Pada bayi berusia 5-28 hari akan secara mendadak tidak mau menyusui lagi karena mulutnya kaku. Yang ketujuh yaitu hepatitis B. Ciri-cirinya yaitu mual dan muntah. Hepatitis B adalah penyakit yang menyerang secara menahun dan juga dapat mengakibatkan kanker hati di kemudian hari. Apa saja jenis imunisasi? Yang pertama, imunisasi polio diberikan untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit polio. Diberikan dengan cara diteteskan di mulut. Efek sampingnya hampir tidak ada, tapi kadang juga ada yang diare. Yang kedua adalah imunisasi BCG. Imunisasi ini memberikan kekebalan tubuh terhadap penyakit TBC. Diberikan dengan cara melakukan penyuntikan pada lengan atas. Efek sampingnya 1 minggu setelah penyuntikan akan terjadi pembengkakan dan kemerahan pada area penyuntikan. Namun hal ini juga dapat sembuh secara sendiri. Yang ketiga, imunisasi campak. Imunisasi ini memberikan kekebalan tubuh terhadap penyakit campak. Biasanya diberikan dengan cara melakukan penyuntikan pada lengan atas. Efek sampingnya yaitu biasanya anak mengalami diare, kemerahan dan gatal, dan juga radang selaput mata. Biasanya juga setelah 4-10 hari setelah penyuntikan, anak akan mengalami demam. Imunisasi DPT diberikan untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit difteri, pertusis, dan juga tetanus. Diberikan dengan cara melakukan penyuntikan pada paha atas. Efek sampingnya, anak bisa mengalami demam, namun setelah 1-2 hari panas akan turun. Dan juga pada bekas penyuntikan akan kemerahan dan juga gatal, tetapi ibu tidak perlu khawatir karena hal itu juga akan sembuh secara sendiri. Yang terakhir adalah imunisasi hepatitis B, diberikan untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit hepatitis B. Imunisasi ini diberikan dengan cara melakukan penyuntikan pada paha dan lengan atas. Efek sampingnya tidak ada efek samping yang sangat berarti. Kapan tidak diperbolehkan imunisasi? Yang pertama, pada imunisasi BCG tidak diperbolehkan apabila anak sedang mengalami sakit TBC dan panas tinggi. Yang kedua, pada imunisasi BCG tidak boleh dilakukan apabila anak sedang mengalami panas dan juga kejang. Yang ketiga, pada imunisasi campak tidak dilakukan apabila anak sedang mengalami panas tinggi atau mendadak panas tinggi. Apa saja perawatan yang dilakukan setelah imunisasi? Yang pertama, setelah imunisasi BCG, apabila ada luka tidak perlu diobati, tetapi jika lukanya besar dan ada bengkak di ketiak, ibu bisa membawa putrinya untuk pergi ke puskesmas. Yang kedua, setelah imunisasi DPT, apabila anak mengalami demam, ibu bisa memberikan obat penurun panas yang didapat dari posyandu, dan juga ibu bisa melakukan kompres hangat. Yang ketiga, imunisasi campak. Setelah imunisasi campak, apabila anak mengalami panas, ibu juga bisa memberikan obat penurun panas yang didapat dari posyandu. Sekian penyuluhan dari saya tentang pentingnya imunisasi pada bayi atau balita. Ayo ibu-ibu segera imunisasikan putra-putrinya secara teratur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.